Nanti ada dua sewindu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtarimin, Qiyadatul ma'had, Asy-syuyukh wal masyayikh, Al-asatidha wal kuyaha, Al-fudala, Ikhwanil a'izza, Ayyuhal hudurul kiram, Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Sayang sekali Kiai Hasan berbicara terlebih duluan, sehingga terus terang saya merasa kehilangan bahan dan merasa minder tidak bisa menyaingi beliau dalam semangat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahim. Dan saya mengetahui banyak dari kita yang belum tidur karena sahirul layal. Pertemuan marhalah demi marhalah di tempat yang berbeda, bahkan hingga larut malam, bahkan jelang pagi. Dan saya yakin banyak yang melupakan sholat tahajud. Ya. Saya tahu pasti di antara perbedaan marhalah ini, ucapan atau ungkapan awal ketika bertemu sesama sahabat bermacam-macam. Kalau kalangan Abu Sittin, saya kira pertanyaan tidak lagi berapa anak, tapi berapa cucu. Kalau berapa anak itu bagi marhalah lebih mudah lagi. Cuma ketika bertanya berapa cucu, berkembang lagi dari berapa anak. Dan ternyata tidak berhenti pada pertanyaan tentang berapa anak, dari berapa ibu. Saya mengetahui Pak Kiai, pimpinan pondok, dalam kunjungan ke berbagai daerah, alumni Gontor ini terbagi dua. Yang pertama minasyaji'in, namun mayoritas minal khaifin. Yang kedua ini lahum iradah walaysat lahum syaja'ah. Inilah kebersamaan kita yang saya yakin tidak dapat ditunjukkan oleh lulusan alumni dari lembaga-lembaga pendidikan lain. Kebersamaan mereka lebih tampil secara lahiriah dalam kegembiraan, keceriaan, tapi dalam pertemuan di antara kita penuh dengan rasa persaudaraan dan bahkan kekeluargaan. Karena kita memang terlahir dari ibu ideologis yang sama, ibu ideologis yang satu, yaitulah Gontor. Maka reuni akbar kali ini tadi disebutkan oleh Kiai Hasan, lintas marhalah, lintas partai politik dan lintas ormas. Tapi saya yakin juga lintas rayon, lintas dapur dan lintas sumur. Walaupun kita berbeda rayon, dapur dan sumur, tapi sekarang kita dapat bersama-sama. Maka teringat sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, mohon maaf, kalau bukan karena tinta, takkan kugubah sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan ku berada di tempat ini. Karena cintalah kita berada di sini.
Dan karena cinta inilah kita bersama-sama berjuang untuk mengestafetkan nilai-nilai keutamaan untuk kemuliaan dan kejayaan umat dan bangsa. Maka apapun posisi kita di masyarakat, baik sebagai muallimin, mudarrisin, da'in ilallah, rijalul amal wat tijarah, rijalus siyasa, rijalus sohafa, banyak yang jadi jurnalis, apapun dan dimanapun, baik di kota maupun di desa, bahkan non jauh di sana di lereng-lereng gunung, pada hakikatnya sama. Allah akan mengganjarinya karena niat kita sama. Li'izzil Islam wal muslimin, di negara kita yang tercinta Indonesia ini. Teringat Bung Karno yang pernah berkata, beri aku 10 pemuda, aku akan ubah dunia. 11.000 yang hadir saat ini sesungguhnya terlalu banyak untuk mengubah dunia, untuk mengubah Indonesia. Namun dunia sekarang menangis. Indonesia juga sedang meratap. Merajalela di dunia ini berbagai bentuk kerusakan. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ada istilah yang diungkapkan oleh The Interaction Council, nama sebuah organisasi, which is group of former head of state and government. Ini karena muhadarahnya bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris, harus campur-campur. Organisasi mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang kita hadapi di dunia sekarang ini bukan terorisme belaka, bukan climate change and global warming, perubahan iklim dan pemanasan global, tetapi mereka menggunakan istilah dalam bahasa Inggris accumulative global damage, fasadul alam al-mutarakim, mungkin bil Arabiyah, kerusakan dunia yang bersifat akumulatif, yang mengejawanta dalam bentuk kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, hingga kepada kerusakan lingkungan hidup dan tsunami kebudayaan dan peradaban. Ini yang tengah terjadi di dunia sekarang ini. Dan kalau kita mau sedikit merenungi, mendalami, ini berpangkal pada sistem dunia yang rusak. Jadi sistem yang menjadi dasar dari peradaban global dewasa ini adalah sistem dunia yang rusak, yang melahirkan sub-sub sistem dalam bidang ekonomi seperti kapitalisme, dalam bidang politik seperti demokrasi liberal, dan dalam bidang budaya yang melahirkan berbagai bentuk hedonisme, berbagai bentuk tadi istilah baru saya dengar dari Kiai Hasan, ternyata ada macam-macam tadi, sampai kurang ngajarin. Dan tadi ketika menyapa alumni agak kurang tadi, seharusnya ditambah khiriju gontor minan najihin awil matrudin. Karena yang hadir ini ada juga yang tidak lulusan tapi lolosan, yang tidak lulusan tetapi jebolan gitu. Tapi cintanya kepada gontor bahkan mengalahkan cinta dari yang lulus secara normal. Ini luar biasa. Nah, ini yang tengah terjadi di dunia dewasa ini. Dan kalau tidak segera ada langkah-langkah bersama, kalau tadi accumulative global damage, yaitu kerusakan dunia yang bersifat akumulatif, tidak disertai dengan accumulative global damage control, problem solving,
maka skenario buruk tentang kiamat kecil tak mustahil untuk tidak terjadi. Ini pula lah yang membuat dampak ke dalam negeri Indonesia. Dunia yang porak-poranda dan terutama dunia Islam yang sudah porak-poranda. Sejak terjadinya Arab Spring di dunia Arab, di Afrika Utara dan di bagian lain, tidak berlebihan kalau saya ingin katakan, Indonesia menjadi harapan. Indonesia dituntut untuk menjadi penyanggah dari keporak-porandaan dunia Islam yang telah terjadi sekarang ini. Dan ketika saya ditanya apa yang menyebabkannya, saya tidak bisa menyembunyikan teori konspirasi. Tengah terjadi sebuah rekayasa, senario yang dimainkan oleh pihak-pihak lain dalam bentuk proxy war, perang perwakilan yang mengadu domba di antara negara-negara Islam, yang mengadu domba di antara kelompok-kelompok umat Islam di dunia sana. Dan Indonesia relatif bertahan. Namun saya menengarai ternyata imbasnya juga memasuki Indonesia. Terjadi sektarianisme yang ekstrim. Terjadi kecenderungan untuk saling menyalahkan, untuk mendiskreditkan. Muncul di media-media sosial. Ini kalau tidak segera diatasi, maka skenario terburuk tadi mungkin saja terjadi. Untuk tidak berkepanjangan, karena sesungguhnya pembicara pada muhadarah kali ini tunggal, pimpinan pondok tadi. Kami ini hanya diminta mewakili antum semua untuk mengambil istinbat. Mungkin nanti akan ada yang tampil untuk tasliyah. Maka sebagai istinbat itu, saatnya lah estafeta nilai-nilai kegontoran untuk tujuan mulia, mewujudkan kemuliaan umat dan bangsa. Li'izzil Islam wal muslimin, li'izzil ummah wasya'ab wal watan al-Indonesia. Ini sangat menantang kita. Untuk itu izinkan saya menawarkan pikiran yang sudah sering saya sampaikan dan hanya mengulang-ulang. Apa yang saya sebutkan tadi, perlu alumni Gontor untuk bangkit ini menjadi problem solver. Kita harus tampil menjadi penyelesai masalah Indonesia, bahkan masalah dunia. Problem solver. Kita dituntut, dilatih, dididik di Gontor ini untuk bisa menyelesaikan masalah. Mungkin bukan memecahkan masalah sehingga masalah menjadi terpecah-pecah jadi banyak. Menjadi problem solver. Bukan menjadi, kebanyakan dari umat Islam ini menjadi part of the problem. Menjadi bagian dari masalah. Karena dirinya sendiri masih menghadapi masalah dirinya sendiri. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Dan apalagi jika ada yang kemudian tidak sabar, kemudian tampil menjadi problem maker. Mungkin mereka menganggap sebagai problem solver, tapi ternyata juga menjadi problem maker gitu. Saudara-saudaraku, kibar wa sigara, ini yang dituntut dari kita sekarang. Dan ini menuntut ada prakarsa-prakarsa, ada inisiatif-inisiatif atau kepeloporan. Dan itulah yang kemudian menuntut kita pada yang kedua, yang saya ingin tawarkan, sesungguhnya merupakan ajaran Islam. Perlu sebuah budaya di kalangan umat ini yang bersifat al-hanifiyah. Al-hanifiyah. Karena kita menurut pernyataan Al-Quran adalah muslim hanif. Hanifan musliman.
yang telah ditampilkan oleh Ibrahim alaihissalam, yang dalam tadabbur saya menarik konten analisis terhadap doa-doa dalam sholat bagi yang membaca doa iftitah wajjahtu wajhiyah. Ya. Kemudian ada hanifan musliman, dikaitkan dengan Ibrahim sebagai awalul muslimin, dan kita menyebut diri wa ana minal muslimin. Kemudian di ujung sholat pada tahiyat kita munculkan komitmen Ibrahimi, Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, dan seterusnya. Seolah-olah doa sholat seorang muslim itu diapit oleh komitmen Ibrahimi yang terkenal antara lain selain Bapak Tauhid tapi juga sebagai Muslim Hanif. Dan kita adalah Muslim Hanif, maka Al-Hanifiyah inilah yang harus kita tampilkan, yaitu komitmen kepada kebenaran, komitmen kepada kebaikan, komitmen kepada kemaslahatan. Dan Rasulullah SAW menambahkan predikatnya dalam sabda beliau, Inna habbaddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Ada as-samhah, kehanifan yang terbuka, kehanifan yang berlapang dada, kehanifan yang bertenggang rasa. Kiranya ini harus menjadi watak utama umat di tengah keporak-porandaan umat Islam dan dunia Islam tadi itu, dan ada gelagat di antara kita terjebak kepada permusuhan yang tidak mustahil membawa kepada perpecahan. Al-Hanifiyatus Samha. Dan barulah yang ketiga, dan ini terakhir, selain tadi menjadi problem solver, yang kedua menampilkan budaya Al-Hanifiyatus Samha, yang ketiga ini islah. Islah yang sesungguhnya berhimpit dengan yang pertama tadi. Kita melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan, dan juga ke dalam menjadi islah dzatil bain, tapi islah kemasyarakatan dan kebudayaan. Kita terlibat di dalam perjuangan untuk merubah, untuk memperbaiki segala kerusakan-kerusakan tadi itu. Ikhwanil kiram, sigarun wa kibara, saya memahami nilai Gontor seperti itu. Mungkin saya salah, mungkin saya terkesan memberikan interpretasi yang berlebihan, tetapi itulah antara lain yang ditunggu oleh umat sekarang ini. Maka saya senang sekali Pak Kiai Hasan menegaskan kembali sebagai alim Gontor, maka tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Mungkin apa ya, dulu saya diskusi sama Cak Nur bagaimana menjelmakan etos kegontoran sebagai perekat umat dan kemudian berada di atas dan untuk semua golongan. Beliau lebih cenderung untuk tidak berada di ormas-ormas Islam. Katakanlah kalau disebut dua, tidak NU, tidak Muhammadiyah, tetapi sendiri. Tapi kemudian saya kritik Cak Nur, tapi kalau toh akhirnya tidak ini, tidak itu, ormas-ormas Islam, tapi mendirikan sendiri, itu menambah ormas Islam baru. Saya berpendapat berada di atas dan untuk semua golongan itu secara positif, yaitu berada di mana-mana, tentu dengan berbagi tugas. I'malu ala syakilatikum. Dan kita jadikan ormas hanya sebagai alah, bukan ghoyah. Ketika menjadikan sebagai alat, maka NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, Al-Irsyad, banyak sekali ya. Dengan Kiai Khalil Ridwan, kami di Majelis Ulama Indonesia sering mengundang ke forum Ukhuwah Islamiyah. Dan sekarang juga kami bersama-sama di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekali sebulan mengumpulkan pimpinan ormas-ormas Islam, jumlahnya 70-an, ditambah tokoh-tokoh individual sekitar 30-an, 100, termasuk pimpinan Pondok Modern Gontor, dan beliau selalu memberi nuansa baru dan kreatif pada rapat-rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI itu.
Ya. Itu hanyalah alat perjuangan. Hanyalah alat perjuangan. Ghayatuna al-Islam. Ghayatuna izul Islam wal muslimin. Ghayatuna libtigha'i mardatillah. Maka sarana-sarana perjuangan itu bisa kita pilih. Tapi kalau memilih, pilihlah cara serius. Masuklah. Udkhulu fi apa? Min abwabil mutafarriqah. Ini udkhulu fid da'wa min abwabin mutafarriqah. Babul Muhammadiyah, babu Nahdlatul Ulama, wa babu Muhammadiyah wa Nahdlatul Ulama. Udkhulu fis siyasah min abwabin mutafarriqah. Saya kira ini juga solusi. Tetapi ayat yang biasanya pada kelas dam ya, apa? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa ila akhiril ayat, harus ada yang menjaga gawang. Terutama untuk melakukan pengingatan, beri peringatan kepada umat ini. Marilah kita berbagi peran, semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara ketua ormas di tingkat pusat dengan ketua ormas di tingkat ranting. Maka saya mencoba meneladankan, habis selesai menunaikan tugas di tingkat pusat, jadi ketua ranting. Biasa saja. Atau tidak ada kaitan mau menteri atau bukan menteri dengan alumni Gontor yang berjuang, berhadapan dengan jamaah di kaki-kaki gunung, menghadapi tantangan kristenisasi, menghadapi tantangan liberalisasi luar biasa. Itu sama di hadapan Allah, dan tentu Allah yang akan menganjarinya menyangkut kuantitas dan kualitas. Mudah-mudahan peristiwa hari ini menjadi awal kelanjutan bagi kita untuk meneruskan perjuangan ini. Dan awaddu an uqaddim atyabat tahani wa tahniyah lil ma'had, ya, atas usianya 90 tahun. Kalau dalam bahasa Inggris sering berlaku life begins at 40. I would like to say life begins at 90. Hidup bermula pada 90 tahun. Inilah fase estafeta tadi itu. Demikianlah. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.